Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam. Kita lanjutkan diskusi kita, Pak Victor. Kalau di segmen sebelumnya kita sudah mendengar laporan rekan kami Wanasari yang berada di Aceh Tamiang. Pembukaan akses jalan yang terputus ini terus dikebut dan juga terus dilakukan. Bagaimana kemudian laporan BNPB? Ya, kalau BNPB melihat ini sebagai memang saya sudah beberapa kali mengatakan bahwa semua ya segitiga BNPB aja udah mengelambangkan ya, pemerintah, lembaga usaha dan masyarakat. Pemerintah di situ ada TNI Polri, lalu kemudian pemerintah pusat dan daerah, lalu masyarakat itu kita juga merasa bahwa masyarakat adalah elemen yang tidak bisa dipinggirkan karena yang saya pernah katakan des relawan kami sudah mencatat hampir 14.000 relawan dan 350 lebih lembaga yang terlibat. Jadi saya selalu tugas saya ke daerah adalah untuk mengumpulkan. Kemarin di Aceh ada teman-teman masyarakat sipil kumpul lalu difasilitasi untuk masuk dalam klaster, lalu kemudian di Sumatera Utara kami kemarin juga rapat seperti itu karena memang itu harus ada koordinasi ya, karena jangan sampai nanti di satu daerah terlalu banyak bantuan, di daerah lain tidak terlayani. Tidak kurang juga TNI Polri. TNI dalam hal ini sangat menolong dengan membangun kembali jembatan-jembatan belis itu yang rasanya itu buat kami tanpa bantuan itu tidak mungkin, karena ya undang-undang kita juga sudah memasukkan yang namanya undang-undang TNI ya, OMSP, operasi militer selain perang. Okay. Jadi itu tanggung jawab TNI memang jelas, dan saya melihat adik-adik di lapangan itu ada kalau kemarin Pak Kasat bicara tentang personilnya, kami terima kasih sekali. Di lapangan tentara itu sampai mungkin hanya tidur 2 jam, 1 jam. Semua baik di logistik, di membangun kembali jembatan itu orang-orang hebat semua. Orang Indonesia hebat juga semua dalam hal ini. Kita bekerja bersama-sama, tapi memang yang kami ingin katakan dari BNPB, terima kasih untuk orang yang bisa mengumpulkan 10 miliar. Tapi sama juga dengan seorang ibu janda tua yang memberikan Rp50.000 untuk memberikan kepada segala upaya kita bersama. Jadi artinya bangsa Indonesia ini bangsa yang memang tahu merasa memiliki ini bencana bersama. Ya. Mbak Ciki, catatan kemanusiaan apa yang bisa Anda peroleh di tahun 2025 ini? Catatan kemanusiaan? Oke. Saya tuh cuma khawatir generasi di bawah kita tuh mewarisi tempat tinggal yang gak layak sih. Karena keputusan dan kebijakan yang salah kaprah yang dibuat oleh orang-orang di pucuk kepemimpinan ini. Karena yang kita lihat nih sekarang hilirnya, kayak puntennya Bapak BNPB ini kan ngeberesin hilir-hilirnya. Cuma ini semua nih harus diberesin dari hulunya. Iya betul, karena kalau kita lihat juga nih Mbak Ciki, di tengah situasi bencana yang terjadi apalagi di penghujung akhir tahun di Sumatera ini, semua relawan yang turun ke jalan juga nampaknya juga ikut terdampak Mbak. Kalau Mbak Ciki pernahkah berpengalaman bertemu dengan para relawan aktivis yang juga kondisinya sulit di lokasi? Oh bukan lagi, sangat pernah Mbak. Saya sampai sekarang ada yang saya masih berhubungan baik. Saya ketemu sama anak muda yang aslinya udah punya karir di Medan, lalu pulang membersamai ibunya di Aceh Tamiang yang sekarang nggak punya rumah, rumahnya hanyut dan resign dan memulai semuanya dari nol, bahkan minus. Tapi anak itu sangat amat pintar, anak muda namanya Liza, konteks segala macam, DM orang dan lain sebagainya, akhirnya bantuan banyak datang ke desanya, ke dusunnya. Jadi saya ngelihat bahwa anak-anak muda Indonesia, apalagi di daerah-daerah yang sering terjadi bencana, itu agile. Tapi sayang banget kalau mereka harus diwariskan bumi yang rusak dan tempat yang gak layak untuk tinggal. Karena begini, ada relawan begitu yang membantu korban-korban di luar sana, padahal kondisinya begitu sulit Pak Victor, Mbak Ciki. Sangat banyak di sana korban bantu korban, Mbak. Korban bantu korban. Iya, korban bantu. Kita warga bantu warga ya. Kita warga bantu korban, tapi di sana yang banyak juga adalah korban bantu korban. Jadi mereka sangat amat agile mencari cara gimana biar hidup bisa terus berlanjut. Baik. Pak Victor, bagaimana kemudian koordinasi BNPB untuk bisa berkoordinasi dan juga membantu relawan seperti Mbak Ciki? Ya, kami sudah melakukan itu semua. Pertama, ada des relawan itu yang kemudian mengumpulkan data apa di mana, apa yang dilakukan, di mana melakukannya dan siapa-siapa saja. Jadi itu sudah dilakukan, tetapi juga ada koordinasi namanya klaster-klaster yang di mana teman-teman CSO ini, masyarakat sipil itu dijadikan sebagai pendamping dari semua kedinasan. Jadi ada 6 klaster yang sekarang diberlakukan. Dan bukan hanya itu saja, kita juga terus meminta sekarang sedang dilakukan juga JNE namanya, Joint Needs Assessment. Jadi data dumping ya.
data dumping dari relawan ini untuk menolong kita membuat keputusan-keputusan yang lebih taktis dan strategis. Dan oleh karena itu ini masuk masa transisi darurat 3 bulan ke depan setelah tanggap darurat. Betul yang dikatakan tadi bahwa jangan sampai nanti dalam transisi darurat ini kita kemudian salah ambil keputusan. Relawanlah yang dibuat menjadi orang-orang terdepan. Bahkan di pemerintah Provinsi Aceh, Sekdanya mengembalikan sekitar 3.000 mahasiswa yang ada di Banda Aceh untuk pulang kembali ke desanya, bukan cuma untuk membersihkan rumah orang tua mereka, bukan cuma untuk memperbaiki menasah mereka, tapi juga yang dokter akan menolong, Fakultas Kedokteran menolong tenaga kesehatan, yang sipil untuk asesmen rumah rusak sedang, berat atau ringan, dan itu semua dilakukan. Jadi artinya kita sedang melihat sebuah upaya pemerintah mengintegrasikan dengan relawan masyarakat sipil, selain juga dengan elemen lain pemerintah yang kita bekerja sama pusat dan daerah. Kalau dari sisi penanganan darurat, Pak, kendala apa yang paling besar dialami oleh BNPB? Kalau kita bicara sekarang ini, khususnya konteks setiap bencana itu unik dan dinamis ya. Sudah tentu ketika kita bicara ini adalah memang medan yang begitu berat karena akses. Ya. Akses itu yang sebetulnya ketika kita kesulitan mencari cara untuk mendistribusi logistik, karena ini kan life saving ya. Tanggap darurat ini pokoknya kita gunakan apa saja asal nyawa orang tertolong, kebutuhan dasar mereka bisa terpenuhi, dan bukan cuma itu aja, komunikasi bisa dimulai. Nah ini yang paling sulit, segala sesuatunya dengan kontur Sumatera Utara, Barat, Aceh itu yang seperti itu, gunung berbukit itu membuat ya saluran listrik terganggu, akses jalan terputus, dan bukan hanya itu saja, ya air bersih. Yang paling menyedihkan itu adalah ketika mereka tidak dapat air bersih karena bukan hanya terputus saluran, lumpur yang luar biasa, tonasenya itu begitu besar, pipa-pipa pada rusak, hancur semua. Jadi ya itu mungkin yang tantangannya, dan oleh karena itu membangun jembatan itu dari kita tidak bisa langsung 5 di sini, harus di sini selesai dulu baru sini itu butuh waktu. Begitu tahapan 4 ya Pak ya. 4 hari, 5 hari baru semua ya. Mbak Ciki sebagai orang yang juga beberapa kali mengunjungi lokasi wilayah terdampak bencana, bisa ceritakan nggak sih Mbak apa yang kemudian proses persiapannya dari rumah kemudian menuju ke tempat bencana, apalagi kan perempuan begitu Mbak, apa yang dipersiapkan, apa yang dibawa untuk bisa beradaptasi dalam lingkungan bencana? Waduh, saya kalau persiapan lebih ke go show aja sih, sama siapin mental, sama bawa logistik yang mau dibawa, bawa uang yang cukup buat dibelanjain biasanya di sekitar sana supaya roda ekonomi di sana juga berputar. Seperti itu, dan di sana harus siap menyemplungkan diri untuk bisa bersinergi sama berbagai elemen masyarakat. Ya, seperti itu. Dan saya takjub banget, saya tuh berkali-kali saya naik jembatan sling yang dibikin sama relawan. Saya belum pernah pakai yang dibikin sama BNPB ya Pak, mungkin di desa-desa lain. Tapi wah, setiap saya pakai yang relawan baru selesai bikin, atau ada yang kemarin Ustadz Salim Afilah timnya bikin jembatan sling, itu benar-benar kayak ini masyarakat nih keren banget mengisi kebutuhan masyarakat lainnya. Dengan segala skill dan kemampuannya. Masyarakat seperti ini nggak boleh disia-siain, Mbak. Mbak Ciki, Pak Victor, kita juga telah terhubung bersama dengan Menteri Agama Republik Indonesia, Pak Nasaruddin Umar. Assalamualaikum, selamat malam Pak Menteri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Pak Menteri, kami ingin tahu Pak, sebagai orang juga yang, Pak Menteri ini kan juga sudah berkunjung langsung ke lokasi bencana. Kami ingin tahu bagaimana kemudian melihat bencana sebagai solidaritas bernegara. Seperti apa Pak Menteri? Baik, ya saya beberapa malam di Bekasi ya, bahkan di beberapa kabupaten. Ikut juga di pas waktu itu musim lumpur-lumpurnya sedang basah ya. Jadi bersama-sama dengan anak-anak kita yang ada ratusan anak-anak sekolahan di situ, di samping memberi bantuan juga menghibur dalam bentuk ngajar selawatan dan ngaji bareng bersama para orang tua murid, para orang tua santri, dan di beberapa perkampungan darurat ya, termasuk juga di masjid-masjid yang tidak terdampak tapi di situ banyak pengungsinya. Alhamdulillah memang sangat-sangat memprihatinkan ya. Maka itu saya menghimbau kepada
segenap warga masyarakat bangsa Indonesia pada tahun baru ini, ya mari kita tetap merayakan tahun baru dengan penuh keprihatinan karena saudara-saudara kita di sana itu membutuhkan doa, dan doa itu membutuhkan kekhusyuan, dan kekhusyuan itu membutuhkan ketenangan, keheningan, ya bukan kehura-huraan, bukan ya kebalikannya ya. Nah, alhamdulillah kita juga melihat bagaimana himbauan pemerintah begitu diperhatikan di seluruh tanah air kita ya. Dari Papua juga, kami juga baru datang dari Papua. Juga ujung negeri kita di sana itu pun juga ikut menyuarakan doa dan ikut menyuarakan keprihatinan, bahkan ikut juga mengumpulkan tanda keprihatinan dalam bentuk tanah ya, yang disalurkan langsung ke pihak-pihak yang terkait di Sumatera ya. Nah ini sangat ya seperti tadi yang dikatakan Mbak siapa tadi, ya ini rasa keprihatinan, rasa kebangsaan kita itu sangat tebal ya, sehingga tidak ada satupun provinsi di negeri ini yang tidak memberikan ucapan dan aktivitas keprihatinan terhadap saudara-saudaranya yang ada di Sumatera, terutama di Aceh ya. Dan khusus untuk madrasah dan pesantren serta masjid, mushola, termasuk juga rumah-rumah ibadah lain, kami sudah mendata semuanya. Dan untuk langkah pertama kami sudah mengalokasikan, merelokasi sebetulnya anggaran kami. Kebetulan ada anggaran kami yang terlambat pencairannya Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, akhirnya ada hikmahnya terlambat, maka kami bisa diizinkan untuk merelokasi anggaran itu ke bantuan ke Sumatera sesuai dengan anjuran Bapak Presiden. Alhamdulillah Kementerian Agama hadir dan memberikan dampak yang insya Allah mudah-mudahan signifikan ya, karena kita di samping memberikan bantuan dalam bentuk materi, bantuan peralatan-peralatan dan sebagainya, termasuk juga kita menghadirkan qari'ah untuk memberikan semacam hiburan batin terhadap anak-anak kita. Kita berikan buku-buku, kita bagikan Quran, dan ini masih tetap berlangsung sebetulnya insya Allah. Gelombang berikutnya lagi kami sudah beberapa gelombang. Termasuk juga Basnas dan lembaga-lembaga penerima zakat itu di bawah koordinasi Kementerian Agama, masjid-masjid di seluruh tanah air pun juga ada yang melalui Kementerian Agama. Jadi serta-merta kita berikan bantuan terhadap saudara-saudara kita yang ada di sana. Dan terus berlangsung insya Allah. Masjid Istiqlal juga mungkin besok ini akan ada pengiriman baru lagi ya. Setiap hari Jumat itu kita kumpulkan, Masya Allah jamaah kita itu antusias memberikan bantuan. Khusus untuk Istiqlal saja kami sudah menyalurkan ya lumayan besar ya. Baik. Karena masyarakat kita itu betul-betul sangat mengerti apa yang sedang terjadi di Sumatera. Baik, dan bantuan dari media sosial juga sangat penting, termasuk TV One yang hampir 24 jam selalu menyuarakan kenyataan yang ada di Sumatera itu juga kita patut berterima kasih kepada media-media kita ya, terutama TV-TV ini yang betul-betul himbauannya sangat efektif ya untuk menghimpun dana dan juga sekaligus mengungkapkan rasa keprihatinan, sehingga setiap masjid, setiap rumah ibadah itu selalu didoakan oleh masyarakat luas. Jadi jangan khawatir saudara-saudara kami di Sumatera, kami ikut bersama dengan bapak-bapak dan ibu sekalian. Dan penderitaan Anda adalah penderitaan kami. Segenap warga bangsa Indonesia. Baik, Pak Menteri, pelajaran penting apa yang bisa dipetik bangsa di penghujung tahun 2025 ini? Ditahan nanti, kami jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau kembali ke Pak Menteri. Pak Menteri, pelajaran penting apa yang bisa dipetik bangsa di penghujung tahun 2025 ini? Iya, jadi hikmah yang kita peroleh dari setiap musibah, kita harus yakin dalam hadis Nabi ya, bagi beragama Islam, bahwa musibah itu adalah ujian sebetulnya ya. Lain azab, lain musibah. Kalau azab itu hanya menimpa orang-orang kafir. Kalau musibah menimpa semuanya, tetapi itu berfungsi ujian, bukan untuk penyiksa. Dalam agama Islam,
musibah itu adalah ujian. Dan kita tahu juga rumus-rumus sosialnya itu bahwa di mana ada ujian, di situ ada kenaikan kelas. Banyak contoh dalam sejarah ya. Musibah itu membawa kemenangan berikutnya, membawa kedamaian, kesejahteraan, membawa hal-hal yang positif. Ya mudah-mudahan kita juga bisa jujur melihat sejarah ya, bahwa di Indonesia juga punya pengalaman sejarah panjang ya. Akibat begitu banyak gugur pahlawan tanah air kita itu, maka kita memperoleh kenikmatan kemerdekaan seperti sekarang ini kan. Dan juga Aceh sebagai satu contoh ya. Tsunami memang ada, tetapi ternyata tsunami itu tidak membawa malapetaka berkepanjangan dalam masyarakat saudara-saudara kita di Aceh, tetapi ternyata juga memberikan manfaat, memberikan dampak positifnya juga. Jadi Tuhan Maha Pintar ya, bahwa musibah itu memang betul-betul para siapa yang bersabar menghadapi musibah itu akan dinaikkan kelasnya, martabat kelegaan hatinya, martabat kelapangan dadanya, martabat qanaah, martabat wara, dan martabat kedekatan diri dengan Tuhannya dan seterusnya. Jadi musibah itu seringkali mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dan lebih gampang kita melakukan introspeksi. Mungkin ada kekeliruan masa lampau, maka dengan hadirnya musibah itu bisa kita memperoleh semacam penyadaran baru ya. Dan seandainya kita tahu apa di balik musibah itu, maka sesungguhnya kita tidak perlu meratapinya, karena seperti janji Tuhan bahwa di mana ada musibah, di situ ada janji-janji Tuhan, ada sebuah kemenangan. Nah, kita lihat nantilah sejarah yang membuktikan bahwa saudara-saudara kita yang terdampak cobaan Tuhan di Sumatera itu, mudah-mudahan nanti akan ada sesuatu yang baru yang kita nggak tahu perkiraan apa, tapi yang jelas bahwa Tuhan memberikan janji. Mari kita sabar dan tetap kita bekerja sama untuk bergotong royong membantu saudara-saudara kita yang terdampak ini. Saya sungguh sangat yakin bahwa masyarakat Indonesia begitu solidaritasnya terhadap saudara-saudaranya sendiri, maka insya Allah ini sebuah latihan keprihatinan bersama, latihan untuk mengasah ketajaman batin kita, latihan untuk mengasah solidaritas kita semuanya. Dan alhamdulillah negara-negara lain juga menyaksikan bahwa betapa Indonesia sedemikian utuh ya, dari ujung ke ujung dalam tempo yang sangat singkat mereka bisa mengumpulkan bantuan-bantuan yang sangat diperlukan oleh warga masyarakat kita. Dan bantuan yang datang ke situ tentu bukan hanya dari pemerintah saja ya. Memang betul pemerintah, terutama Pak Prabowo itu luar biasa ya. Beliaunya sendiri juga turun tangan. Saya nggak tahu, katanya malam ini juga beliau akan turun ke lapangan ya. Tapi yang jelas bahwa tentara, polisi, masyarakat, dan pemerintah daerah itu pun juga ikut diminta, bahkan dihimbau pun juga. Ya memang ada himbauan, tetapi kita lihat bahwa tentu himbauan tidak cukup. Tapi kesadaran batin, kesadaran kekeluargaan, kesadaran kebangsaan inilah yang membuat musibah itu banyak sekali terurai. Tentu bukan hanya di Sumatera, tapi juga di daerah-daerah lain. Banyak sekali contoh yang pernah ditampilkan Republik ini Pak Menteri, membuat negara kita terkagum-kagum. Iya. Nah, kita berdoa mudah-mudahan tahun baru ini ya, insya Allah akan ada suasana baru, akan ada harapan-harapan positif baru yang kita akan rasakan dalam segenap warga bangsa masyarakat Indonesia, bukan saja Sumatera yang terdampak ya, tetapi juga segenap warga bangsa Indonesia. Kita doakan semuanya yang membantu, yang berpartisipasi itu diberikan kesejahteraan, ya, ketenangan dan kebahagiaan ya. Baik, Pak Karena Menteri. kita sangat yakin makin besar kita membantu, makin banyak pahalanya juga di masa Tuhan. Terima kasih. Mbak Ciki, satu pesan, satu kata untuk Indonesia di 2026 apa? Bertahan buat sekarang, dan saya benar-benar berharap pemerintah benerin dari hulunya. Kalau enggak, bencana ini bisa terus berlanjut. Baik, itu harapan dari Mbak Ciki. Pak Victor? Ya, kalau saya melihat paling tidak upaya kita ini adalah harus kembali kepada upaya kemanusiaan. Ini bicara kemanusiaan dan juga kolaborasi semua pihak tidak terkecuali, jangan saling menyalahkan, dan sudah tentu
penyelenggara ini harus accountable. Ya, Jangan sampai kita bicara bencana tapi malah kita melihat hal-hal lain untuk keuntungan pribadi, golongan ataupun siapapun juga. Jadi salam tangguh itu saja supaya semua masyarakat yang terkena bencana menjadi lebih tangguh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita semua di tahun 2026. Terima kasih Pak Victor, terima kasih Mbak Ciki, terima kasih Pak Menteri sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat merayakan tahun baru semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.